akan kami lakukan dan kami kerjakan dengan sepenuh hati, karena ini adalah firman Tuhan yang Tuhan beri untuk kami kerjakan bersama-sama sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba mohon kiranya Engkau pakai hamba-Mu dalam kekurangan keterbatasannya untuk dapat mengajarkan firman Tuhan, supaya kiranya kebenaran Tuhan yang disampaikan dan kiranya Tuhan meneguhkan semuanya. Berkatilah kami umat-Mu ya Tuhan, dan nyatakanlah isi hati bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita tetap dapat beribadah kembali pada hari ini di ruangan aula kita. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-48. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Cukup panjang ayat firman Tuhan ini, tapi menurut saya lebih baik kita baca semua supaya kita bisa mengikuti alur ceritanya. Karena kalau kita ambil sepotong-sepotong, takutnya kita bingung kok bisa begini bisa ya. Jadi kita akan baca bersama-sama secara berganti-gantian sambil kita mencoba untuk mengikuti ya alur cerita firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama ya. Baik, sudah dapat kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan ayat yang kedua. Petrus dan Kornelius ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia saleh, dia saksi di rumahnya, apa dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan menatapnya dan berkata, ada apa Tuhan? Dan malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu menaikkan dari Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Dia mememanggil 5 orang yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, dia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Dia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan dan baru mengikuti suasana gelap. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang berjalan dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku mengatakan sesuatu yang haram dan yang tidak penting. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu kata-kata tidak ikut lagi. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang Petrus yang sedang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bilang
Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, yang menambahi atas segala bangsa Yahudi, telah menerima amanat Allah yang Tuhan seorang malaikat kudus, supaya mudah memperhormatnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sudah menantikan mereka dan dia telah memanggil saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya yang berkumpul. Kata ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya engkau memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang mendoa di rumah. Ketika ada seorang di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Dia sedang menumpang di rumah Simon, seorang orang Yahudi yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang akan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah merapi dia dari Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menemukan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami bahkan kepada seluruh bangsa dan saksi bahwa ia adalah Tuhan Allah mengambil hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi, dan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan perkataan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedang mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita bersama? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan yang cukup panjang yang kita baca untuk kita renungkan hari ini, Bapak Ibu Saudara.
kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, yaitu mengasihi tanpa batas, ya, mengasihi tanpa batas. Kita ingat dalam kitab Injil, khususnya di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kali Tuhan Yesus menekankan satu perintah kepada para muridnya yang diulangi sepanjang mereka berjalan bersama-sama, gitu ya. Dan perintah itu adalah Tuhan katakan kepada para murid, hendaklah kamu saling mengasihi supaya semua orang mengenal kamu sebagai muridku. Dan kemudian kita ingat dalam Yohanes pasal yang ke-21, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian para murid yang sudah ditinggalkan pada waktu itu, mereka dalam kebingungannya dengan dipimpin oleh Petrus, kemudian akhirnya mengambil keputusan untuk pergi menangkap ikan, ya. Petrus mau tangkap ikan, lalu murid-murid yang lain juga ikut bersama-sama dengan Petrus pada waktu itu. Nah, kemudian mereka menggayuh perahunya ke tengah danau Galilea. Sepanjang malam mereka berusaha untuk menangkap ikan sampai pagi hari, tapi mereka tidak dapat apa-apa pada waktu itu. Dan kemudian pada pagi hari Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai dan menyapa para murid yang ada di perahu yang sedang kelelahan pada waktu itu dan bertanya kepada mereka, apakah kamu sudah menangkap ikan? Mereka katakan, kami tidak menangkap apa-apa. Lalu Tuhan bilang kepada mereka, tebarkan jalamu. Lalu mereka tebarkan jalannya, Bapak Ibu Saudara. Seperti peristiwa ketika Tuhan Yesus memanggil 4 murid yang pertama, ya, Tuhan perintahkan menebar jala mereka. Dan ketika jala ditebar, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga dikatakan jalanya hampir koyak pada waktu itu. Dan kemudian akhirnya jala itu ditarik ke tepi pantai penuh dengan ikan. Lalu diambillah beberapa ekor untuk dibakar dan Tuhan Yesus kemudian menyuruh muridnya, makanlah. Kan di situ sudah ada roti dan ikan yang ditangkap, dan Tuhan menyuruh mereka makan karena Tuhan tahu mereka sedang kelelahan. Bukan hanya fisik mereka yang lelah, tapi hati mereka dan jiwa mereka juga lelah pada waktu itu. Dan kemudian sesudah mereka makan, Tuhan Yesus kemudian memanggil Petrus dan mengajak dia berjalan berdua menyusuri pantai danau Galilea. Dan dalam perjalanan itu kita ingat, kalau Bapak Ibu pernah baca kisah itu, ya, dalam Injil Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus kemudian memanggil Petrus dan kemudian bertanya kepada Petrus satu pertanyaan yang sama, yang diulang sebanyak berapa kali? Yang pernah baca kisah ini? 3 kali. Wah, ini menarik Bapak Ibu. Pertanyaan yang sama diulang oleh Tuhan Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali. Pertanyaannya apa? Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepada Tuhan Yesus ketika ditanya oleh Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sama 3 kali, jawabannya 3 kali juga sama. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Dan dengan jawaban itu kemudian Tuhan katakan kepada Petrus 3 kali juga, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu penugasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gereja, kepada gerejanya, yang dalam konteks Injil Yohanes pasal 21 itu diwakili oleh Petrus, salah seorang murid dan salah seorang pengikut dari Kristus pada waktu itu. Bahwa perintah Tuhan kepada Petrus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah itu artinya layanilah domba-domba yang dipercayakan oleh Bapa kepada Kristus, karena domba-domba itu adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan pertanyaan bagi kita adalah, ketika tugas ini diberikan kepada gereja, kepada kita semua sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan, kita perlu bertanya, yang dimaksudkan dengan domba-domba itu siapa? Karena domba-domba itu jelas bukan bicara tentang kambing atau domba yang mirip dengan kambing, bukan. Karena konteksnya bicara tentang orang-orang, jiwa-jiwa, ya, yang harus dilayani, yang harus digembalakan. Pertanyaannya, siapa itu? Siapa mereka? Ada 2 jawaban Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yaitu menunjuk kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di dalam gereja, pekerjaan pelayanan penggembalaan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan itu menjadi satu tanggung jawab utama yang harus dikerjakan
dilaksanakan di dalam gereja. Nah, yang menggembalakan itu bukan hanya hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani jemaat, tetapi juga semua orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan sudah pernah memberikan perintah. Perintahnya apa? Hendaklah kamu saling melayani seorang dengan yang lain. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Maka pelayanan, penggembalaan itu bukan hanya mengacu kepada satu orang, tapi mengacu kepada kita semua sebagai saudara di dalam Tuhan yang dipanggil untuk saling melayani. Hidup saling, bukan hanya sendiri, tapi hidup saling melayani, saling memperhatikan, saling mempedulikan, menggembalakan. Itulah pekerjaan penggembalaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, karena itu menunjuk kepada kelompok yang pertama, yaitu kita semua orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagian besar orang-orang pilihan itu sudah diselamatkan, menerima karunia keselamatan. Itu adalah kita semua. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ada orang-orang pilihan Allah yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak semula, yang sampai dengan hari ini mereka masih belum ada di dalam gereja. Mereka masih belum masuk ke dalam kumpulan orang-orang percaya, belum menjadi bagian dari anggota jemaat Tuhan. Maka mereka sekarang ini sedang di mana? Mereka sedang ada di luar gereja. Mereka sedang ada di luar sana. Mungkin mereka adalah tetangga kita, orang yang dekat dengan kita, atau mungkin orang yang serumah dengan kita, keluarga kita sendiri, papa mama kita yang belum percaya, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, ya mungkin ipar kita, keponakan kita, akong, ama kita, mungkin mereka semua adalah orang-orang yang mungkin di antara anggota keluarga kita itu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, dan mereka saat ini sedang berada di luar. Mereka belum masuk ke dalam kumpulan orang-orang percaya ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu ketika Tuhan berkata kepada Petrus sebagai wakil dari kita pada waktu itu, gembalakanlah domba-dombaku, maka tentu perintah ini, pelayanan ini adalah sesuatu juga yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita semua sebagai domba-domba Allah yang sudah diselamatkan, untuk akhirnya apa? Memperhatikan jiwa-jiwa yang sudah dipilih oleh Allah, yang sedang menanti waktunya, saatnya penggenapan janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang pilihan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mereka sedang menunggu siapa? Menunggu saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, sedang menanti kita untuk kita datang kepada mereka dan berkata, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus adalah juru selamat, kamu harus percaya kepadanya supaya jiwamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan yang kita baca bersama tadi, cukup panjang memang ya, tapi ini cerita yang menarik. Ketika saya renungkan ini, ada banyak berkat yang saya dapatkan. Tapi karena keterbatasan waktu, saya ingin menyampaikan 1-2 poin yang penting untuk kita renungkan bersama melalui renungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saya mau mengajak kita melihat, belajar dari seorang yang bernama Cornelius. Ya, kalau minggu yang lalu, ketika saya khotbah minggu yang lalu, saya mengajak kita belajar dari seorang sida-sida dari Ethiopia, ya, yang hidupnya ketika dia sudah diselamatkan berdampak bagi banyak orang, berdampak bagi orang-orang yang di sekitarnya, berdampak bagi negaranya, berdampak bagi kemajuan kerajaan Allah di negara di mana dia ditempatkan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita belajar dari seorang yang bernama Cornelius, Bapak Ibu Saudara. Siapa itu Cornelius? Di dalam ayat 1 itu disebutkan dengan jelas statusnya, ya, atau jabatan kedudukan yang dia punya. Dia adalah seorang perwira pasukan. Dalam hal ini, seorang perwira pasukan khususnya yang ada di daerah Yudea itu dipercayakan membawahi biasanya seorang panglima pasukan itu maksimal memimpin kurang lebih sekitar 100 jumlah pasukan di bawahnya. Tapi untuk wilayah Yudea itu dipercayakan kurang lebih 1000. Karena apa? Karena daerah Yudea, Galilea, semua itu adalah daerah yang penuh dengan pemberontak, orang-orang
Yahudi yang memberontak melawan kekaisaran Romawi. Maka ditempatkanlah satu garnison pasukan dalam jumlah yang besar. Maka kalau kita bandingkan dengan konteks kita sekarang, mungkin perwira ini, si Cornelius ini adalah sama dengan Pangdam, ya, yang menjadi panglima di Kodam, ya, komando distrik, komando daerah militer, ya. Itu jumlah pasukan cukup besar karena membawa satu provinsi, Bapak Ibu Saudara. Artinya, kalau kita perhatikan dari segi status kedudukan, dia bukan orang yang biasa, karena dia seorang pembesar, ya, seorang yang dihormati dan di bawahnya ada banyak pasukan yang dia pimpin. Tapi menarik, Bapak Ibu Saudara, dalam kedudukannya yang tinggi pada waktu itu, Cornelius ini ternyata adalah seorang yang apa? Yang percaya Tuhan. Hanya kata percaya Tuhan di sini kita perlu membedakan, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam konteks Cornelius pada masa awal sebelum dia bertemu dengan Petrus, dia adalah seorang pengikut dari agama Yudaisme, agama Yahudi pada waktu itu. Dan dia bukan cuma sekedar menyandang atau mengikuti agama Yahudi, tapi kita melihat bagaimana dia mengikuti dan melakukan, menghayati imannya. Walaupun dia bukan orang Yahudi, tapi dia menghayati keyahudian itu, agama Yahudi itu dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan di dalam ayat kedua, dibilang apa? Dia adalah seorang yang saleh. Ia dan seisi rumahnya, perhatikan, bukan hanya dia, tapi apa? Seisi rumahnya. Bapak Ibu perhatikan, kata seisi rumah yang dicatat di dalam ayat 2 ini bukan hanya menunjuk kepada istrinya, anak-anak yang ada di rumahnya, bukan. Tapi kata seisi rumahnya ini menunjuk kepada apa? Semua orang yang ada di rumahnya. Atau lebih tepatnya diartikan semua orang yang ada di bawah pimpinannya. Semua mereka adalah orang-orang yang saleh, yang hidup takut akan Tuhan. Dan kesalehan dari Cornelius ini ditunjukkan dalam dua ciri khas orang Yahudi yang saleh, yaitu apa? Berdoa dan memberi sedekah. Maka di dalam ayat-ayat firman Tuhan dibilang apa? Dia adalah seorang yang saleh, yang banyak memberi sedekah dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tiga kalimat ini, saleh, memberi sedekah, senantiasa berdoa, itu ditulis dalam bentuk, kalau dalam bahasanya itu dalam bentuk partisip. Artinya apa? Suatu tindakan yang bukan hanya sekali dilakukan, tapi terus-menerus berulang-ulang, dan itu menjadi satu gaya hidup dan pola hidup yang dilakukan oleh Cornelius sebagai seorang yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perhatikan, Cornelius di dalam imannya, dia adalah seorang yang takut akan Allah. Kehidupannya yang saleh itu adalah kehidupan yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi sesuatu yang dia tunjukkan, yang dia tampilkan, yang dia perlihatkan di dalam cara hidup yang akhirnya mempengaruhi semua orang yang ada di sekitar dia. Sehingga mereka pun akhirnya tertular dengan iman itu, dan akhirnya mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dicontohkan oleh Cornelius ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pelajari bersama. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah menerima karunia dari Allah, menerima berkat dari Tuhan. Ya, saya seringkali mengatakan kalau mau mengingat hidup yang dulu dan membandingkan dengan hidup yang sekarang, kita hanya bisa berkata apa? Wah, sungguh terlalu besar karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Tapi bukan hanya berhenti sampai kepada melihat, oh begitu besar berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi seharusnya pemahaman kita, pengenalan kita, dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan membawa kita melompati cuma sekedar mengalami berkat itu, tapi apa? Seharusnya berkat yang sudah kita terima, kita alami dalam kehidupan kita, harusnya membawa kita kemudian menjadi kehidupan yang diberkati untuk memberkati. Artinya bahwa kalau kita adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita yang sadar akan banyaknya berkat yang sudah kita terima dalam hidup ini, harusnya menggerakkan dan mendorong kita untuk akhirnya juga belajar untuk memberkati orang lain. Cornelius dalam kedudukan yang tinggi, dia punya posisi yang sangat hebat pada waktu itu. Tapi dia tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak hanya sekedar berjuang untuk meningkatkan karirnya,
Tapi bagaimana di dalam posisi dan kedudukannya itu, dia juga berbagi kasih, dia berbagi iman, dia menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Alkitab dalam Kisah Rasul pasal 10 mencatat dengan jelas bagaimana hidupnya berdampak bagi orang-orang yang menjadi pengikutnya, bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Hidupnya bukan hanya sekedar mempertontonkan kebesaran Tuhan, perbuatan Allah yang besar yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya, tapi hidupnya adalah hidup yang akhirnya menggerakkan dia untuk akhirnya membawa orang untuk juga mengalami berkat itu dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, belajar dari kebenaran ini mengajak kita bersama untuk menyadari bahwa panggilan kita sebagai orang yang percaya adalah kita dipanggil agar kehidupan kita menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk akhirnya menyatakan kasih Allah kepada orang-orang yang membutuhkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita dipanggil sebagai orang-orang, sebagai agen-agen kasih yang menyatakan kasih Allah kepada dunia. Karena itu adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Tapi sebelumnya Tuhan berpesan kepada mereka dan memberikan satu amanat, The Great Commission, yang kita kenal dengan istilah dalam bahasa Indonesia amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ada yang hafal isinya apa? Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ada yang hafal isinya apa Bapak Ibu? Hanya semua yang hafal. Kayaknya yang lainnya di mana? Matius 6 ayat 33. Ayo, siapa yang hafal? Apa isi Matius 6 ayat 33? Wah, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini biasanya ayat favorit. Kenapa? Enak kan? Karena dibilang cari dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Pikiran kita, oh berkat semua datang. Tapi Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Isinya apa? Apa yang menjadi amanat Tuhan kepada kita sebagai gerejanya, sebagai orang-orang yang percaya? Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di dunia. Karena itu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, bukan hanya sampai baptis tapi apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepada. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah amanat terakhir yang diberikan Tuhan kepada gerejanya untuk dilakukan supaya akhirnya kehidupan para pengikut Kristus itu adalah kehidupan yang akhirnya menjadi alat untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Kenapa? Kembali lagi kepada poin yang awal. Karena di dalam dunia ini ada banyak orang-orang pilihan Allah yang sedang berjalan, yang sedang menantikan ada orang-orang yang membawa kabar baik kepada mereka, memberitakan Injil kepada mereka, menyatakan nama Yesus kepada mereka, supaya mereka mengenal Yesus dan percaya kepadanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, mengasihi tanpa batas, menyatakan kepada kita bahwa panggilan Allah, menunjuk kepada panggilan Allah kepada kita semua, supaya kita yang sudah diselamatkan menjadi alat kasih itu, untuk menyatakan kasih itu kepada dunia, untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia, supaya dunia melihat Kristus bertemu secara pribadi dan mereka mengalami dan menikmati keselamatan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, panggilan Allah jelas bagi kita semuanya. Dan panggilan itu dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini melalui pengalaman Petrus yang mendapat penglihatan tentang makanan yang haram, begitu ya, menurut ukuran orang Yahudi. Tapi Tuhan katakan makan, karena apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Artinya apa? Dalam pengertian ini bukan bicara masalah makanan, tapi Tuhan mau menegaskan kepada Petrus yang konsepnya pada waktu itu hanya terfokus kepada orang-orang sebangsanya. Karena Petrus sampai dengan hari itu hanya melayani orang-orang Yahudi, hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan membuka konsep dan cara berpikir Petrus yang sempit,
supaya akhirnya melihat keselamatan itu bukan keselamatan yang khusus, tapi keselamatan itu sebagai keselamatan yang bersifat umum, yang berlaku untuk semua orang, tapi menjadi efektif ketika orang itu menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, panggilan Allah bagi kita sebagai jemaat GAK dari pemberitaan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengasihi tanpa batas, melihat kasih Allah dalam kehidupan kita, dan membagikan kasih Allah itu kepada semua orang yang membutuhkan kasih dalam hidup mereka. Maka tadi saya katakan, lihatlah keliling kita, lihatlah orang-orang yang sedang berjalan, yang sedang menantikan kita datang kepada mereka. Jangan menunggu orang lain datang, tapi kita harus dimulai dari kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka ketika kita dalam keluarga kita, ada mungkin papa mama kita yang belum percaya, maka itu adalah tanggung jawab sebagai anak untuk datang kepada mereka. Katakan kepada kedua orang tua kita, "Pa, Ma, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus mau kau percaya kepada, supaya kita semua seisi rumah kita diselamatkan oleh Tuhan." Bapak Ibu yang bekerja, punya rekan-rekan kerja, kehendak Allah bagi kita di tempat kerja bukan hanya sekedar mengerjakan pekerjaan kita, bertanggung jawab kepada setiap job yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita tampil di sana, ada di sana, berdiri sebagai anak-anak Allah, sebagai pemberita-pemberita kabar baik kepada mereka, teman-teman kita yang menjadi rekan-rekan sekerja kita yang membutuhkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Karena kita tidak tahu, mungkin ada di antara rekan sekerja kita yang adalah apa? Orang-orang pilihan, dan mereka sedang menanti orang datang memberitakan Injil kepada mereka, menunjukkan jalan kehidupan kepada mereka. Kita sebagai bos mungkin, sebagai yang memiliki usaha, di bawah kita ada banyak karyawan. Tentu panggilan Allah bagi kita bukan cuma sekedar mencari keuntungan dari usaha kita, tapi ada karyawan-karyawan yang beda iman dengan kita, yang tidak seiman dengan kita. Kita tidak tahu. Mungkin di antara mereka juga ada orang-orang pilihan Allah yang juga sedang menanti kabar baik itu. Dan Tuhan menempatkan mereka, mempertemukan mereka dengan kita, supaya kita di situ berdiri di hadapan mereka untuk memberitakan kasih Kristus kepada mereka. Sehingga bukan hanya menggaji tiap bulan karena mereka bekerja, tapi memberikan upah lebih daripada upah dunia, memberikan upah yaitu upah keselamatan, karena mereka juga membutuhkan kabar baik dalam kehidupan mereka sebagai manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Cornelius dalam hidupnya sebagai seorang yang telah menerima dan mengalami kasih karunia Allah, dia tidak hanya berhenti kepada dirinya, tidak hanya berhenti kepada keluarganya, yang penting seisi rumahku sudah selamat, oke, cukup. Tidak, tapi dia rindu jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan di sekelilingnya, karyawannya, para budaknya, orang-orang yang menjadi bawahannya di dalam pasukan itu. Mereka boleh mengenal Kristus, mengenal kasih Tuhan. Maka ketika Petrus datang ke rumahnya, menyambut undangan dari Cornelius, bertemu dengan Cornelius, bukan hanya dia sendiri yang menyambut Petrus datang ke rumahnya, tapi dikatakan apa? Dia kumpulkan semua orang-orang itu. Dia kumpulkan semua orang yang ada di rumahnya. Dia kumpulkan semua bawahannya. Supaya apa? Supaya mendengar pengajaran Petrus, dan akhirnya mereka mengalami lawatan Tuhan dan mereka diselamatkan. Dan puji Tuhan, ketika Petrus datang memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di rumah Cornelius, mereka mendengar Injil. Dan Alkitab menyaksikan apa? Semua orang yang mendengar itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup mereka dilawat oleh Tuhan, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, dan mereka akhirnya diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin ada di antara kita yang saat ini berpikir bahwa semua orang kan punya agama, dan semua agama sama. Semua agama menyelamatkan, punya keselamatannya masing-masing. Mungkin ada di antara kita, atau ada banyak juga orang Kristen di luar sana juga yang terjebak dengan pikiran seperti itu. Bahwa semua agama sama, kepercayaan semua sama. Semua orang punya keselamatannya sendiri, juru selamatnya masing-masing. Seperti yang sedang didengung-dengungkan oleh kelompok yang lagi ngetren di YouTube.
Saya mengikuti Bapak Ibu. Ya, Kristen progresif. Kalau semua agama sama, semua orang punya keselamatan, juru selamatnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, betulkah seperti itu? Apakah itu yang ditekankan, yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita? No. Karena dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan bilang apa? Sebab di bawah kolong langit ini, apa? Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya hanya ada satu nama yang diberikan oleh Allah. Ada satu nama dari sorga yang turun dari sorga, yang oleh karena nama itu dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan nama yang diberikan oleh Allah yang turun dari sorga bagi kita sebagai tanda keselamatan Allah bagi kita adalah nama Yesus. Tidak ada nama lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan berpikir, oh saudara saya kan juga adalah orang yang taat, yang setia beribadah, oh tiap hari dia, saya mungkin kalah sembahyangnya, gitu kan, mungkin kita pikir begitu kan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, no, tidak ada artinya. Karena usaha manusia, perbuatan manusia tidak akan dapat menyelamatkan dia. Karena hanya nama Yesus yang membawa kepada keselamatan. Amin. Maka kalau kita percaya hanya nama Yesus yang menyelamatkan, bukankah kita juga seharusnya rindu, bukan hanya kita yang diselamatkan, tapi juga keluarga kita, orang tua kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Mereka juga membutuhkan Yesus dalam hidup mereka. Mereka juga butuh keselamatan. Maka itu adalah panggilan Allah bagi kita untuk dengan kasih Allah menggerakkan, mendorong kita. Kasih yang tanpa batas itu menjadi dasar bagi kita untuk kemudian mengambil langkah yang jelas dan tegas. Pergi memberitakan Yesus kepada mereka. Supaya mereka juga boleh mendengar tentang kabar keselamatan itu dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Karena itu hari ini ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, Tuhan mau supaya kita jangan tunggu lagi, jangan berdiam diri lagi. Segera pergi. Datangi keluarga kita, datangi teman kita, datangi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Bawa kabar baik itu kepada mereka, supaya mereka mendengar kasih Kristus, mereka percaya kepadanya, dan mereka diselamatkan. Itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Pergi, ayo kita pergi. Pulang ke rumah, berdoalah. Taruhlah di dalam hatimu nama-nama yang belum percaya kepada Tuhan. Doakan dengan sungguh dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong aku supaya ada kesempatan, ada waktu yang baik, aku bisa pergi untuk memberitakan kasih Yesus tentang Yesus kepada keluarga yang belum percaya, kepada temanku yang belum mengenal Tuhan. Karena aku rindu mereka juga diselamatkan. Aku sudah diselamatkan Tuhan. Aku rindu mereka yang belum mengenal Tuhan juga boleh menerima karunia keselamatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan ini. Kita mau angkat satu lagu pujian. Pimpinlah niat hamba. Kerinduan saya, dan tentu bukan hanya saya manusia, tapi lebih tepatnya kerinduan Allah bagi kita adalah supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang memiliki niat hati, niat hamba untuk mengantarkan jiwa kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Dan biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tolong aku, beri padaku hati yang penuh dengan belas kasihan untuk mau pergi memberitakan Injil Tuhan. Pimpinlah niat hamba. Pimpinlah niat hamba, mengantar jiwa padamu. Banyaknya dalam dosa, sesat kedalamku. Pimpinlah hidup hamba, membawa Injilmu. Mempersembahkan jiwa
undang kita sejenak berwaktu di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita memikirkan satu dua nama yang dekat dengan kita, yang saat ini belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ingat nama mereka, taruh nama mereka di dalam hati kita. Ambillah waktu 1-2 menit saat ini, doakan dengan sungguh kepada Tuhan, doakan keselamatan jiwa mereka. Sebut nama mereka kepada Tuhan. Tuhan lawan mereka, Tuhan selamatkan mereka. Berdoa juga untuk diri kita sendiri, supaya Tuhan memberikan hati yang